selalu sehat, lapang rezeki sampai ke cita-cita. Dan mudah-mudahan juga pembelajaran tauhid ini tidak coba tinggi-tinggi, tidak coba beda-beda, tapi menurut guru tauhid inilah pelajaran yang dasar untuk melengkapi syariat kita. Syariat dengan ilmu tauhid itu harus sejalan. Ya, tauhidnya ada makrifat, ada juga hakikat dan syariat. Nah, ini yang paling dasar ulama mengajar ke minimal lah 20 sifat. Kurang dari itu tak apa-apa, lebih juga tak apa-apa, tak pakai sifat 20 juga tak apa-apa. Cuma jika dapat dari guru ke guru, dapatnya alhamdulillah yang 20 sifat. Dan ada yang tak ada sifat Asmaul Husna boleh. Yang mana dapat silakan pakai belajar. Di YouTube juga banyak. Silakan memperkaya ilmu kita untuk dengan syarat kita belajar ini. Pertama, menurut ulama yang saya belajar minimal dapat 3. Pertama dia semayang semakin semangat, sholawat, baca Quran dengan turun begitu tu. Dan gawe-gawe baik itu enteng. Nah, kalau tidak dapat 3 ni, solat makin malas, zikir bukan malas lah. Itu berarti tidak ada kita. Alhamdulillah sudah dibagi pelajaran. Ini sifat 20. Kalau kita saja itu bunyinya macam ini. Wujud kita bapa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sabi'an barsiran mutakaliman. Terjemahnya, Allah ada terdahulu, kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan sendiri, satu Allah pada zatnya, satu di sifatnya, juga satu pada kerjanya. Kuasa menghendaki, maha tahu, maha hidup, mendengar dan melihat, berfirman yang maha kuasa, yang maha menghendaki, maha tahu, maha hidup. Bukti yang mendengar, yang melihat, bukti yang berfirman, jadi semua yang wajib ada 20. Syair sifat 20. Alhamdulillah, kita buka nombor 2-nya. Masuk ke sifat ma'ani. Sifat 20 ini dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Sifat nafsiyah, artinya dewean, nafsi-nafsi. Seperti sholat tadi, ditolak itu nafsi-nafsi. Dia berjamaah itu kan tanggung jawab imam, tapi dia berpahala dapat 7 kali kebaikan. Tapi nafsi-nafsi koneknya ke Allah apa ke ciptaannya. Nah, imam baca tadi dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah ini artinya bersalah-salahan Allah dengan yang diciptakannya. Baik yang terjengok, terlintas di badan tidur itu, aku ini adalah Allah. Ada mimpi ketemu Allah, kesaklakar, dan bisa dijengok. Ciptaannya bisa dijengok. Cara tafsir Imam Malik ada mengatakan dalam hadisnya dia bermimpi bertemu Allah. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa illam yaraka.
Apabila kamu bertemu Allah, dia mengaku Allah, itu seolah-olah engkau melihat Allah di ciptaannya. Mana dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun yang terlintas di pikiran maupun yang terlintas di hati. Inilah sambiya ini nolak. Nah, itu masuk sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani ini sifat punya Allah. Punya Allah, bukti Allah itu ada di maknanya, itulah yang menjadi sifat maknawiyah. Di maknanya keciptaannya. Seperti kita nak tahu Allah itu melihat. Setiap ciptaannya hewan kita melihat, tanda Allah melihat. Tanda nah, itu sudah masuk di sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang wajib pada Allah. Terdapat 7 sifat ma'ani, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat Allah ilmu, kalau sampai ilmu, artinya maha mengetahui Allah itu, pintar begitu. Mustahil bodoh, tak mungkin Allah bodoh. Bahlul, tidak boleh. Mengetahui dengan maha segala kepintarannya hal yang ada di langit dan di bumi bagi Allah. Untuk menciptakannya sesuatu tidak perlu belajar terlebih dahulu. Allah tahu kepintaran tidak perlu belajar. Apa tak bedanya pintar Allah dengan makhluk misalnya manusia? Tanda baik itu ditahu. Bedanya Allah itu tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu sifat alim. Alimnya Allah itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita nak mengundi kejap mana, kalau bukan kita lihai ngatur strategi, ada 10 saya korupsi, cek ini. Bukan oleh kita lihai, karena Allah baik belum buka aib itu. Sampai kita berdoa minta tutupi aib dunia wal akhirat. Dan tidak ada tersembunyi bagi Allah. Itu sifat Allah, artinya maha mengetahui, pintar Allah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 32 yang telah dipakai ustaz-ustaz itu inilah yang menghapus keilmuan dia. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Qalu ini yang berkata, siapa yang berkata? Qalu ini malaikat. Qalu malaikat, mereka menjawab. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Kalau malaikat ngomong itu sudah kita patut samina wa atau malaikat lagi ngomong, tidak ada yang kami ketahui kecuali Engkau itu tahu, Engkau ajarkan. Itulah. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, itu sifat Allah. Ilmu artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Baru bersifat alim, maha mengetahui. Pinternya berarti kalau kata yang tersembunyi lagi. Allah sangat mencintai makhluk ciptaannya, apalagi orang beriman. Allah sangat tahu betul kita ini manusia ciptaannya mudah tergelincir dan kesalahan, dosa juga. Dan Allah masih menutupi dosa dan kesalahan kita yang sebenarnya Allah juga masih sayang pada makhluk ciptaannya. Allah itu sayang terhadap makhluk ciptaannya. Kalau tauhid nengok orang bermaksiat, bukan benci dengan wongnya, dia dibuangnya, jasad kita dikocek kalau itu duren, juga di dalam tu. Yang kita benci itu maksiatnya itu nah. Kalau kita tauhid itu apa? Sujudlah, rukuklah kamu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak akan membenci suatu makhluk ciptaan, tidak mungkin. Tetapi yang Allah tidak suka itu ciptaan yang ada di dalam ketidakredoan itu. Bukan benci manusianya, bukan. Juga masih sayang kepada manusia, diciptakannya, diberikannya ilmu untuk memperbaiki diri, yaitu taubat, ampunan Allah. Nabi sendiri mengajarkan kita untuk beristighfar, bahwa dalam banyak riwayat Rasul beristighfar minimal 70 kali dalam sehari. Itu Rasul yang sudah dosanya diampuni Allah, dapat pengampunan Allah, yang masuk surga sehari tak kurang dari 70. Nah, amal itu.
banyak doa. Surat Fusilat ayat 20. Langsung anda baca artinya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka perbuat. Selanjutnya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami berbicara adalah Allah, menjadikan segala sesuatu yang berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepada Allah dikembalikan. Dan kami tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengar penglihatan kami terhadap bahwa aku mengira Allah tidak mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Innallaha sami'un basir. Jadi kita berbuat benar pengawi tidak sudah. Allah jadi ke tangan kita bisa ngomong, mulut kita bisa ngomong, sama mata kita jadi saksi. Tak bisa lagi ngelak gitu. Nah itu alhamdulillah kajian kita sifat ilmu bahwa Allah itu Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita yang hadir di sini, apapun niat kita mudah-mudahan menjadi Allah niat yang Allah ridhokan. Jadi tauhid ini pada itu suatu lintasan keilmuan yang Allah hadirkan di surat yang Imam baca tadi, surah Asy-Syams tadi itu ada ayat 8, 9, 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan fujuraha wa taqwa. Suatu yang jelek murka, apakah yang takwa. Allah ridho. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, dan beruntunglah orang-orang menjaga kebersihan jiwanya. Jadi ini berdasar kelintasan hati. Berbuat maksiat di luar, kita berbuat maksiat di luar, di luar minuman keras, berjudi, misalkan berzina, maling. Itu perbuatan dosa zuhir. Nah yang batin, kalau yang untuk tauhid ini jadi batin, tak boleh masuk ke dalam hati. Nah itu nak kita jaga berat. Ketakuan niat baju ada panjang niat. Nah itu dia dapat fujuroha atau waktaqwaha. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kalau dia langsung isi bahasa di bawah yang baca itu jadi baca Allah. Nah dapat ilham. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. 8, 9, 10 surat Asy-Syams tadi. Nah inilah lintasan hati mainnya tauhid ini. Apa yang terlintas di pikiran kita tasdik ke qulub, di dalam hati kita. Nah itulah kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini ma ta'ati. Ya Allah yang membolak balikan hati. Istiqomahlah kami terhadap agamamu. Itu kita berdoa itu, seperti sebelum sholat subuh tadi, ya Hayyu ya Qayyum, yang Maha menghidup ke, yang Maha mati ke, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka an tuhyiya qalbi, tak nur dalam hati. As'aluka an tuhyiya qalbi binur ma'rifatika ya Allah. Nur ma'rifat. Ma'rifat itu kan dasar ta'aruf, mendekat kepada Allah. Nah, itu ada lintasan syaitan, ada lintasan nur Muhammad SAW. Ada dua lintasan itu. Jadi kita buat lintasan Allah redoi. Jadi aku pas gue terlintas itu langsung tolak. Kawan saya nak nyopet kawan ini. Astagfirullahaladzim. Berani izin kalau tak bisa. Sudah pindah ke depan dompet itu. Itu jangan diiringi. Nah itu tauhid ini. Lari ke situ, itu keilmuan tauhid. Terus ada lagi bahasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di Sirah Asor, di kitabnya. Apabila kamu duduk di majelis, ini bahasanya, jangan kamu ajak duduk hayalan dan dunia kamu. Jangan kamu ajak duduk. Nah itu pakai hati. Pekerjaan di rumah jangan kamu ajak duduk. Apakah kita telah masuk kubur? Tuh, nah pas kita nak sholat majelis itu saya pikir yang lain. Nah, lintasan hati ini, sirnya Allah ini dapat nafsi-nafsi dewe-dewe. Allah
turun kencang. Itu ini lagi bertajali ke Allah tauhid ini. Itu kalau nak bertauhid. Jadi dia berdasarkan lintasan hati. Beda-beda. Setiap yang duduk ini ada 20 Allah dulu. Kalau dia masih tidur pikir hutang, tak bisa lunas itu bukan hutang dipikirkan. Tak dibayar. Ya, langsung balik ke bayar ya wani. Pikir apa lagi sakit ini. Supaya kau angkat derajat. Balik dia. Balik lagi. Itu pikiran dengan hati. Nah, lagi pikiran itu nurut dengan hati itu. Berarti hati kita hidup. Mulut berarti. Nah, itu kalau kita banyak berzikir, lagi hati kita menjadi mutmainnah qulub. Hati kita menjadi hidup. Beda dengan udah belajar tauhid. Lagi kita lebaran haji. Ada jiwa sapi, kambing, sapi pula, kambing pula. Padahal nanti beda. Sapi, kambing dengan yang motong sama-sama ciptaan Allah. Itu, dan jiwa orang minum. Saya itulah tak perlu berubah. Ciptaan Allah. Hati jangan mulut dia ngomong lewek uji ini. Nah ini stres ngapu. Ini ustaz ini jangan keluar. Di hati penjinguan matanya ke makhluk, tapi hatinya ke Allah. Nah itu belajar dengan kita mulai nak dalam masuk ini, masuk ke apa alam malakut, alam ruh. Kita akan bermain di alam ruh. Nah itu, kalau kita tidak ada masuk ke sini juga ada sesuatu. Karena di sini alhamdulillah syariat masih berjalan. Dia harus nak ditopang zikir, nak ditopang baca Quran alhamdulillah, sholat berjamaah alhamdulillah. Kalau tidak ditopang itu jadi dukun dia. Masang ilmu kebel, ada nyantek gua, ada. Kalau pas dikabul Allah, yo sekali. Kedua tiganya tidak nak mudi gua, boleh tertangkap tu bosan sulit. Sekali dikabul Allah, 2 kali tidak. Begitu juga ruya. Nasibnya pegang jempol keluar sadar. Oi, agak naik bahu. 2 kali 3 kali tidak. Nah, lesu. Batang budak ini dalam dengan uang tu dah tapi sepikir gua. Nah itu lintasan hati kita belajar tauhid ke situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lintasan hati kita selalu tertasdik. Kakek bisa lalu berhaji pas motong hewan. Bahwa sejarahnya Nabi Ibrahim disuruh motong anaknya Nabi Ismail singkat di puncak bukit. Pas dia nak motong pisu itu pas pisu itu dipotongnya ke Nabi Ismail, tak pisu terpotong. Jadi Nabi Ibrahim itu ngomong, "Nampu kalau pisu dah baca motong leher Nabi Ismail. Ujinya kau ditakdir ke sifat kau memutuskan." Pisu itu ngomong, "Illa biiznillah." Aku dah diizin Allah untuk hari ini memotong leher Nabi Ismail. Nah itulah dia dapat gelar bapaknya tauhid Nabi Ibrahim. Ini dapat gelar. Maka diizin Allah mereka ini anak yang soleh dan soleha dipanggil anak malaikat Jibril alaihissalam ambil kipas di surga juga ke Nabi Ibrahim. Itulah dia datang mengucap assalamualaikum, mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kipas. Dijawab Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. La itu pakai lam alif. Tiada segala sesuatu terjadi, uji Allah putus-putus, uji Allah idah-idah. Bukan dijimat taat, begitu juga api, kurbanan uji. Apa waktu dibakar oleh Nabi Ibrahim kedinginan. Hai api ku dinginlah. Padahal malaikat Jibril itu sudah turun dari surga untuk nolong dia berupa bentuk aslinya burung bersayap. Tapi tidak kalah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, api tidak ada panas dewe. Api itu bukan panas itu punya api, sifat Allah. Nabi Ibrahim tidak tahu betul. Kulkas itu dingin, bukan sifat kulkas dingin. Bukan. Ada aliran listrik yang tersembunyi, terselubung, namanya kabel. Di kabel itu ada aliran listrik. Aliran listrik inilah ngalir kalau dia ke banyu bisa panas, bisa nak banyu panas, bisa dingin, bisa hidup. Dia tak tahu bahwa di dalam itu ada aliran listrik. Nah begitu juga kita kehidupan ini bahwa ada sifat Allah yang tersembunyi di dalam itu.
Tak kejimuan makin mato kecuali mato hati. Jadi dijawab Nabi Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Benerlah apa kalau Allah. Jadi di situ untuk kita melihat secara tauhid, secara syariatnya lagi potong kambing, sapi, ini masih nak meloi ke daerah jauhan anaknya dipotong masyaallah. Nah itu kita tetap ini bininya yang baru-baru ini istrinya menjagalah. Jadi ditawar ke tetangganya daging istrinya, Yanti namanya. Nah tidak daging Yanti, astagfirullah. Itu dia terjenguk sapi kambing lah. Tak beda lagi jadi dia dengan bininya mana kambing mana sapi. Begitu juga kalau rezeki Allah yang Al-Mulk tadi kita baca, budak sekarang tak apa dia sudah bubur kacang, apa capuk itu apa nikmat rezeki dia sudah ditutup oleh Allah. Tak tahu lagi yang mana bubur kacang dengan pup, tak tahu lagi. Astagfirullah. Makanya benerlah kata hadis Nabi, kalau makan salah tanya lauk aku sudah lauknya lapar, tak makan kan. Jadi kalau beli ini apa ni? Kalau ninjuk kalau Ustaz dan tanya. Itu saja tentang keilmuan alim Allah ini, bahwa Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Tidaklah kita tahu mempunyai ilmu kecuali Allah ajarkan. Oke, kalau ada yang ditanyakan, alhamdulillah bisa 25 menit. Manusia ni mudahnya di dalam ini mudah tergelincir ke dosa ini. Dikit mati dosa kan, sedikit dosa. Jadi itu apa penyebabnya? Yang apa dari Allah SWT atau memang dari manusia ni? Kalau ada pertanyaan, kalau dikit-dikit dosa, siapa baik kita pasti pernah tersenggol dosa maksiat. Karena manusia itu kotoran, mudah lupa, silap dan tepatnya salah, tepatnya dosa manusia itu. Jadi konsep Nabi Muhammad SAW, sahabat pernah aja itu, ya Nabi ini, aku hari ini berbuat maksiat, tahu sepuasnya, ada. Joget laju sambil mabuk, sambil minum, sambil berzina, ada. Tapi sudah itu kaget, besok malamnya aku nangis minta ampun ke Allah. Diampun ke Allah, diampun ke Allah Maha Pengampun, ya walaupun, nah, tapi besoknya aku jahit lagi, besoknya dan sesudah maksiat puasa bu, iya. Nangis lagi, minta ampun lagi, ya. Kata sahabat ini, di zaman Nabi lah sudah ada, kata Rasul, taubat lagi, diterima Allah Maha Pengampun. Bisa lakukan maksiat, iya. Sampai kapan? Sampai kau capek, sampai kau tak sanggup lagi, nak minta ampun dengan Allah. Nah disitulah lepas rahmat Allah. Itu sampai kau stop, tak galak lagi minta ampun, tak galak lagi memohon bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah disitulah bahwa ampunan Allah tidak akan turun. Namun maksiat setiap manusia itu pasti ada. Di hadis Nabi baik, uang yang bunuh 99 kurang apa? Gila itu banyak dosa, masih diampun ke Allah. Uang balik dari maaf ngomong wanita penghibur, ibarat itu ada anjing ibarat itu dikasih minum pakai sepatunya diampun ke Allah. Nah sekarang pertanyaannya itu nak ditanam ke di hati itu bukan kita ayatnya itu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tidak ada dosa yang besar
kalau kita setiap hari minta ampun kepada Allah. Hati. Nah, tidak ada dosa yang kecil, tapi terus menerus dia akan menjadi bukit. Nah, itu. Nah, yang dia jangan sampai ragu kita ini lalu masjid, ya, melangkah itu setiap langkah, setiap kita berwudu, yakinlah bahwa keriduan Allah, ampun Allah turun dengan wudu kita. Lamangkun nur fa'alhamaha bujuroha itu dihalangi oleh takdir, keraguan itu naik nak dibuang. Itu tauhid baru masuk nur dari guru, baru bisa ke hati itu. Was-was namanya. Nah, jadi ampun Allah itu sangat luas. Sampai kapan? Sampai Allah memberi hidayah, sampai kita jenuh akan minta ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ada lagi. Ustaz mengenai Ya. usia yang patut digalakkan untuk belajar dengan ilmu tauhid ini. Tapi dari sifat dari anak-anak sudah batas usia 40 ke atas sehingga masa masuknya di tiga itu tadi persanaan. Banyak kalau anak-anak masih berat kadang Terbaik anak-anak. dia tingkat anak yang baca ya baca Al-Quran segala pun dari anak-anak sudah belajar. Nah, untuk kita yang untuk belajar yang macam ini apa dilakukan sebaiknya dia ke sumur. Waduh mudah. Ya apa ada batasnya kalau tidak. Jadi anak-anak bisa masuk kalau memang. Ya kalau yang seperti anak macam kitab yang anak jelas kita itu lintasan fa'alhamahu bujuroha acak model kita main ini jangan yuk ke muda. Bahwa standar dengan anak-anak bisa gini macam ini. Sholat lah. Malah sholat bagi abi, misalnya papi, dijadi kok Allah berat juga nak tunjuk duit jajan dong. Itu aja dengan anak. Oh iya, hari ini Allah malas gerakkan hati papi dia papa abi ini untuk nak tunjuk duit jajan. Ini yang ringan-ringan. Itu sholat lah, sholat. Dan iya dengan anak kan misalkan. Ada juga yang anak itu biasa dengan non muslim ada nanya ke Tuhan kamu siapa? Sudah agama dia apa? Sudah ngerti, dia sudah paham. Jadi pada itu kita bertauhid ini seperti anak ini bukan menunjuk ilmu kepada jemaah sekalian, tidak. Anak ini bereco dewek juga yang lintasan fa'alhamaha bujuroha. Itu hak prerogatif Allah. Nah suara ini cuma gelombang baik, gelombang bahwa Allah itu ya kalam. Allah itu berkata-kata. Nah ini anak ditakdir ke sini ibarat itu banyak ngomong ini kira-kira tepaki ya beda. Nah, ikhlas apa beda? Ikhlas itu standarnya surah Al-Ikhlas yang kita bahas itu Allah kata kalau Allah itu satu-satu yang sifat af'al. Intinya itu semua itu balik ke Allah baru ikhlas. Nah, gawe ini itu senang seperti contoh main bola. Senang dia, ikhlas pasti tanya ikhlas aku main bola. Ikhlas lah memang. Begitu juga kita baca ini ada referensi kitabnya 10 kitab sudah nak baca kalau 10 kitab itu Nah ini Imam Ghazali itu dia tidak tersusun menjadi sifat 21 wujud kita mampu tidak tersusun. Dia ada juga kudrat, dia ada juga menjelaskan iradat, ada juga ilmu, ada juga cuma dalam tinggi. Nah jadi ibarat tu enaknya kalau dalam tinggi tidak apa-apa. Jangan kita lepas ke standar sesuai kemampuan kita. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas lagi kalau kita esok-esok sudah menghadap Sang Pencipta, kita tahu kan kita akan balik kan. Man rabbuka sudah bacalah nurnya nyawa apa di nur badira. Man kita buka sudah berjamaah baca Quran. Ada Al-Quran. Ada Nukari Datuman Nabi Yuka ada selawatnya Sallallahu ala Muhammad. Oh itu benar, itu umatmu. Sebelum meninggal datang rombongan Nabi dengan rombongan iblis. Ya ini umat Nabi, aku umat
iblis dua bakal narik itu. Maka gelombang orang meninggal itu baru terlelap di laut yang dalam. Menurut riwayat huru hara sakaratul maut namanya ada di kitab KZ Supri atau huru hara menghadapi sakaratul maut. Ada referensi kitab dia juga KZ Supri ada dua kitab. Dan kitab psikonya bahasa Indonesia kecil yang dihilangkan ada 7 ulama Palembang nyesat ke kitab dia. Sidang sampai ke Jakarta. Alhamdulillah kitab ini benar lurus 7 ulama itu salah kalau dibela oleh Buya Hamka. Jadi anak ada ngembek kitab bahasa Arabnya tuh Arab Melayu tak nambah karena ngembek sanadnya yang sudah di bahasa Indonesia agak Palembang dikit. Jadi dia tuh turun. Karena ini tak bisa nak gaya-gayahan tentang baca nahu sorok uyan galo jadi wo. Sangkonya bakal turun dari ida. Belajar ini makin kita senang, makin menikmati, nah itulah tanda kita bakal turun tauhid. Bakal macam ini tauhid itu di baliknya itu. Belajar itu kita tuh ada di balik. Nak buka hijab-hijab sedikit demi sedikit. Nah, kakek mandi belatuka pas kita akhir hayat kita kakek dalam bahasa kan. Kita lah sholat di masjid. Apalagi masjid ini kita yang bangun loh. Ada keramik nempel. Ada. Lalu tak ditanya lagi. Malah nunggu gitu mana nak tanya tadi. Ada. Ulang balik. Kalau tak nak tanya itu bidadari cantik. Nah. Alam aman baik kalau nak tanya dia. Ada. Makanya diingat ke 7 langkah dari sini pas hospital itu kau jangan takut kagak ada yang datang. Ya Allah kita baik aman amal yang jelek ini. Ya. Nah di kitab Abdul Somad Al-Palembani yang dia khawatir ke uang yang tak belajar tauhid. Khawatir. Ada di kitab dia bukan anak omongan kitab Abdul Somad Al-Palembani muridnya Syekh Syaman. Mengatakan ada sekumpulan uang yang zikir itu sampai didatang ke kubur oleh malaikat. Zikir, sholat ini dia, amalan dia, saking hebat pikiran dia sampai siapa orang itu takjub, kagum. Nah pada saat dia nak dihisap di surga, tak ada dihisap, ditalak ke uji kita di mana kita ni. Jadi di malaikat nunggu apa kamu nak nunggu ini kami nak masuk surga mana? Layakinnya uji masuk surga kan? Layakinnya. Jadi ditanya ke malaikat, dah tanya dengan Allah dulu. Kalau ditanya dengan Allah, udah katik dia. Amal kamu dulu habis di dunia. Ngapa? Kata kamu ngawi grewe. Tak kalah dia nak nyebel Tuhan tauhid Allah, tidak kalah. Tak kenal. Jadi kamu tersembah diri dewe. Nah itulah ujung solat seperti olahraga itu lebih jadilah syariat. Mudah-mudahan ada hisabnya. Nah, tingkat yang cek itu bukan ranah gitu. Dan ini juga ada anak kitab Ibnu Arabi sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang berdebat Ibnu Arabi dan Ibnu Taimiyah saling mengkafir ke satu dan yang lain. Nah itu kan tingkat itu. Sama mutiara yang indah itu. Jadi kafir buang tahu kitab ini benar dia meninggal. Nah, ranah kafir mengkafir itu bukan ranah kita. Yang penting kita senang bahagia bahwa kita ini belajar tauhid supaya yang sudah meninggal masuk surga, yang di Palestina Israel itu masuk surga kalau ada siap gitu. Seperti contoh begitu tunggu mobil, tak kita tanya agama aku kok. Mungkin nak nanya kaki dah terkelintis mobil, pasti kita tolongin dulu. Tak terkait lagi urusan agama. Tahu ini makhluk Allah ada diturun ke Allah. Apa rahim dia tu kapan kecelakaan tu siapa que pasti nak tolong. Tak nengok ini agama apa tidak. Itu salah sikap fujurah wa taqwa yang fa'alhamaha tadi, ilham tadi. Nah kita bermain lagi di ilham, hidayah, taufik kalau ini sudah habis. Nah dirasukan di ibadah. Ini siapa tahu ada bagian. Karena ada juga tak nyangkut baca beri ini lanjut jadi ini awal tidak nak makin lewe awal lebih ringan. Kadang di berat ke Tuhan ada sangkut pautnya ke Tuhan, ada cepat baliknya, tak ada sebab akibat dulu. Agar kau ni lah ini tak ada lama itu balikku barangkali.
duit buruk termakan, tidak terbalik dan cepat amat duitnya. Gereja kita ampun Tuhan, nah itu masuk ilham. Itu barangkali lah wah dulu tidak nak nyalon wong. Tahun ini kembali ke diri dewe. Setiap kesalahan maksiat dibalik ke diri dia. Makanya kita tak usah nyorot wong, nyorot diri kita dewe. Dan kalau pas dijingok wong, kita cepat doa ke dia supaya dia dapat hidayah. Dan doa dia juga yang salah, tak kawan tak belajar. Ini nakal yang gawe nak minggat, moncoi budak. Kawan aku mau jadi ulama. Nah ini kalau jadi ulama, jadi pejabat, apa korupsi itu kejinuan. Bukan, Nabi itu ngajar tuh mudah-mudahan kau diampun ke Allah, aku diampun ke Allah. Nah itu yang kau nak doa aku, mudah-mudahan kau dapat hidayah, aku dapat hidayah. Itu setelahnya, kalau kita nak doa aku, kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tuh boleh kaget, kau mudah-mudahan kaget kau jadi pejabat, jangan. Kita tak tahu. Nah itu alhamdulillah kita sudah masuk di sifat ilmu ya Allah. Allah Maha Mengawas. Kita duduk di sini, nah itu nak kita sedikit dan juga ibadah kita sedikit demi sedikit bahwa yakinlah ada hidayah Allah di hati kita dan saudara keluarga kita yang belum dapat hidayah kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah juga dan bisa juga bertauhid, bersyariat selaras, selaras seimbang antara syariat dan tauhidnya. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari zulumat, yaitu antara zulumat dan nur. Kalau itu zulumat pasti hilang nurnya di dalam hati. Kalau nurnya masuk, zulumatnya hilang di dalam hati kita. Waktu sudah masuk, alhamdulillah habis. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilapang ke Allah dan disehatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang permasalahan kita diberi jalan keluar yang terbaiklah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesabaran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ali al-Nahar wa akhir adadan ya'amilahi wa ibtalih. Ya Allah yang Maha melihat, yang Maha mengetahui, kami hadir di sini ya Rabb. Syukurlah ya Rabb. Paling kami koridor dunia akhirat ya Allah, ya Allah. Amal ibadah kami di sisi-Mu ya Rabb, dan nikmatlah rasa nikmat yang Kau rasa